Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk kembali melanjutkan dari pelajaran hadis Arba'in An-Nawawiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadzuna Abu Ahmad hafizahullah ta'ala. Melanjutkan dari pembahasan kita, yaitu kita telah sampai ke hadis yang ke-18. Maka dari itu, untuk semua ikhwah bisa mempersiapkan alat tulisnya dan mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad hafizahullah. Kemudian tetap memperhatikan adab-adab thalabul ilmi walaupun tidak secara langsung, tetapi tetap harus memperhatikan adab-adab dalam thalabul ilmi, berpakaian yang rapi dan duduk yang bagus sehingga keberkahan ilmu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Baik, kepada Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilakan, pada tafadhol masykuran ma'jura. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Al-ikhwah arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang sedemikian besar, sedemikian banyak diberikan kepada kita semuanya. Nikmat besar diantaranya taufik untuk kita berthalabul ilmi. Karena ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan jalankan dia dengan ilmu itu di atas satu jalan menuju surga. Jadi ketika kita sedang menuntut ilmu, maka hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju surga. Sebagaimana kita tahu bahwa jalan ke surga, ya, atau surga itu tingkatnya ke atas, sehingga ada pendakian, ada masyaqqah, kesulitan, dan butuh perjuangan untuk bisa masuk ke surga. Sehingga thalabul ilmi ini sebagai jalan ke surga juga membutuhkan perjuangan. Pasti ada halangan, ada kesulitan. Sehingga Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala mengingatkan kita, ya, la yunalul ilmi birahatil jismi. Tidak didapatkan ilmu dengan badan yang santai. Orang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau dia santai-santai saja. Ya, rebahan, asik main-main, dia tidak akan dapat ilmu. Butuh perjuangan.
Ya, butuh kita menumpahkan segala kemampuan untuk mendapatkan ilmu. Ya, termasuk mungkin di malam hari ini, ya, kita bersama duduk, ya, di majelis ilmu. Ini kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, karena ini misalnya online, kita nggak tahu, mungkin yang tidak dinampakkan videonya kita nggak tahu dia sedang apa. Ya, maka saya ingatkan, kalau kita santai-santai dalam menuntut ilmu, ya, tidak menaruh perhatian dan kesungguhan dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Berapa banyak penuntut ilmu pada hari ini berlaku curang? Ya, dia login saja kan, login satu dimatikan videonya, entah dia kemana, ya kan? Karena ustadznya nggak tahu kan. Maka kita hendaknya jujur dengan diri kita sendiri. Hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Taibal Ikhwah, Arsadakumullah, di malam hari ini kita sampai di hadis ke-18 dari Arba'in Nawawiyah. Hadis dari Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, dari Abu Dzar, ini kunyahnya. Beliau dikenal dengan nama kunyahnya. Abu Dzar. Nama aslinya sama Jundub ibnu Junadah. Nama aslinya. Jundub, bapaknya Junadah. Dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Nah, sedangkan sahabi kedua ini lebih dikenal dengan namanya Mu'adz bin Jabal. Ya, banyak yang tidak tahu nama kunyahnya siapa. Ya, nama beliau kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau katakan hadisun hasanun. Hadis yang hasan. Dalam riwayat yang katakan hadisun hasanun sahih. Nah, ya, ini ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama bahwa sebetulnya hadis ini hanya datang dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, riwayat yang melalui jalur Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu semuanya lemah terkait dengan hadis ini. Jadi yang sahih itu adalah dari Abu Dzar saja. Nah, ya. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang dua hak yang harus ditunaikan, dilaksanakan oleh seorang hamba. Dua hak. Yang pertama adalah hak Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hak sesama manusia. Ya. Hak Allah Ta'ala itu terdapat pada kalimat ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Ya, jadi seorang hamba dia wajib bertakwa kepada Allah. Ya. Takwa itu apa? Takwa itu secara bahasa adalah melakukan usaha agar terhindar dari yang ditakuti.
Ya. Jadi kalau dikatakan ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, maknanya apa? Lakukan usaha-usaha agar engkau terhindar dari azab Allah Ta'ala. Ya. Kalau dikatakan fattaqun nar, hendaknya kalian bertakwa dari neraka. Maknanya apa? Lakukan usaha-usaha agar dirimu selamat dari kejelekan yang berasal dari neraka. Itu makna takwa secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah, takwa itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Karena itulah usaha. Jadi agar kita selamat dari kejelekan, agar kita selamat dari ancaman azab Allah, usahanya apa? Ya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Itulah bentuk takwa. Nah, maka kita diperintahkan bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Ya, haitsuma ini mencakup makna yang umum, menyeluruh. Ya, terkait dengan tempat misalnya. Jadi bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah dimanapun engkau berada. Di rumah, di masjid, di pasar, di jalan, pokoknya dimanapun engkau berada, lakukan takwa Allah. Juga mencakup waktu, keseluruhan waktu, pagi, siang, sore, malam, ya kan? Kapanpun hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Juga mencakup keadaan. Bertakwalah kepada Allah dalam segala keadaan yang kamu alami. Ketika kamu senang mendapat nikmat atau kamu lagi susah mendapatkan musibah, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah. Ketika kamu sendirian, ketika kamu bersama orang, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kita ini bertakwa hanya ketika di hadapan manusia. Ketika sendirian, hilang takwanya, itu enggak. Juga haitsuma kunta mencakup kondisi dalam hal apapun. Ya, ketika engkau bicara, ketika engkau berbuat, dalam hal berpakaian, dalam hal bermuamalah, dalam hal ibadah, ya. Jadi dalam hal apapun hendaknya kalian menjaga ketakwaan. Misalnya dalam hal berpakaian, ya hendaknya bentuk takwanya apa? Ya kita memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, jangan sampai kita hanya misalnya bertakwa dalam hal pakaian saja, tapi mungkin dalam muamalah tidak. Itu tidak benar semuanya. Haitsuma itu maknanya umum, mencakup tadi apa? Waktu, tempat, kondisi, ya, perkara, ya. Jadi kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian hak kedua dari Allah yang harus kita tunaikan apa? Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Bagaimanapun kita berusaha untuk bertakwa, pasti kita akan mengalami ketergelinciran.
Ya. Ada di satu ayat, mungkin ada yang hafal, perintah untuk istiqamah, lalu diikuti perintah untuk beristighfar. Man yahfad hadil ayat. Ayat yang memerintahkan untuk istiqamah, tetapi juga ada perintah untuk beristighfar. Man yahfad wahid minkum. Rausi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Apa ayatnya? Fastaqim kama umirta. Terus? Wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Innahu bima ta'maluna khabir. Kalimat yang memerintahkan untuk istighfar. Ayat lain. Ibrahim. Wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Nah, maka bertakwalah kepada Allah dan beristighfarlah. Itu menunjukkan adanya ketergelinciran kita dalam bertakwa. Ya, pasti kita akan melakukan hal yang menyimpang dari ketakwaan. Maka diperintahkan untuk istighfar. Nah, di sini diperintahkan untuk menghapus perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maka di sini ada keutamaan amal soleh, amal ketaatan. Jadi amal ketaatan di samping mendatangkan pahala, maka amal kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Ada yang bisa kasih contoh? Satu amal kebaikan, amal ketaatan yang menghapus kejelekan. Azam. Bisa kasih contoh? Apa, Ustaz? Amal ketaatan yang bisa menghapus kejelekan. Apa contohnya? Enggak tahu, Ustaz. Salat. Waduh. Salat, Ustaz. Salat. Di mana? Apa dalilnya? Salat menghapuskan kejelekan. Sedekah. Sedekah. Mana dalilnya? Istighfar. Tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Nah. Barakallahu fiik. Salat menghapus kejelekan enggak? Menghapus tak? Rasulullah memberikan permisalan apa hadisnya? Seandainya ada sungai penuh dengan air yang jernih di depan rumahmu, kemudian kamu mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari, masih tersisa kotoran pada tubuhmu? Nah, itulah sholat. Haji. Orang yang balik dari haji, kondisinya apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan semua kebaikan itu menghapus kejelekan. Nah, maka hendaknya kita bersemangat ya. Wudhu menghapus nggak? Hadis tentang keutamaan wudhu kan. Nah, mencuci tangan akan keluar dosa-dosa dilakukan oleh tangan. Mencuci wajah akan keluar dosa-dosa dilakukan oleh wajah. Ya kan? Maka hendaknya kita semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Karena amal kebaikan tidak sekedar mendatangkan pahala, tetapi juga
hapus dosa-dosa kita. Nah, jadi hendaknya kita memaksudkan amal kebaikan yang kita lakukan itu dua. Mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua adalah apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, kemudian hak kedua yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaknya engkau pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ya, akhlak itu secara umum bermakna agama. Ya. Jadi al-khuluqu menurut istilah syariat secara umum maknanya adalah ad-din, agama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas khuluqun azim, yakni dinun azimun. Di atas agama yang sangat agung. Ini penafsiran Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Adapun yang kedua, makna khuluq, akhlak secara khusus, yaitu apa? Muamalah, interaksi, hubungan antara seseorang dengan orang yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis. Jadi yang dimaksud wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin adalah apa? Makna akhlak secara khusus. Hendaknya engkau bermuamalah, engkau bergaul, berhubungan, berinteraksi dengan makhluk dengan perilaku yang baik. Nah, ya, jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, dasar dari akhlak itu disebutkan di surat Al-A'raf, di mana Allah Ta'ala katakan, khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ini dasar akhlak kepada manusia. Khudhil afwa, berilah maaf. Ya. Berikan maaf kepada manusia. Kemudian perintahkan mereka kepada kebaikan dan tinggalkan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi terkait muamalah kita terhadap apa yang dilakukan oleh manusia kepada kita, maka kita yang pertama tadi, berikan pemaafan. Ya, karena apa yang dilakukan oleh manusia kepada kita itu tidak semuanya mesti baik kepada kita. Maka kalau ada orang yang melakukan kejelekan, gangguan kepada kita, maka apa? Khudhil afwa. Ambillah pemaafan untuknya. Ya, jadi mensikapi perbuatan manusia kepada diri kita, khudhil afwa. Sedangkan apa yang kita lakukan kepada manusia, itu yang kedua, yaitu apa? Wa'mur bil urf. Hendaknya kita senantiasa memerintahkan kepada kebaikan. Gitu. Ya, jadi kita perintahkan kepada siapapun untuk melakukan kebaikan. Wa'mur bil urf. Kemudian apa? Tinggalkan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena orang-orang bodoh ini tidak ada manfaatnya kita bergaul dengan mereka.
Orang-orang bodoh ini kalau diberi kebaikan, dia tidak mengerti dan tidak akan menghargai kebaikan itu. Ya. Tetapi mereka akan mencari-cari kejelekan kita, kekurangan kita, sehingga akan merendahkan kita. Ya. Maka ini hal yang sangat luar biasa. Dan terkait dengan hadis ini, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis satu risalah, yaitu Al-Wasiyatus Sughra. Ya, jadi kalau yang ingin lebih dalam tentang hadis ini, ada tulisan Al-Wasiyatus Sughra dan sudah ada syarahnya juga, Sahih Ibnu Hamad. Nah, jadi al-ikhwah rahimakumullah, hadis yang pendek tapi ini luar biasa. Kalau kita pahami dan kita jalankan hadis ini, kita pasti akan masuk surga. Ya, kita pasti akan masuk surga, nggak mungkin enggak. Ya, tadi ittaqillah haitsma kunta. Itu udah semuanya lengkap itu. Ya, dan juga sudah ada solusi ketika kita misalnya tergelincir di takwa, hendaknya kita segera melakukan amal kebaikan. Taubat, istighfar, kemudian mengerjakan amal-amal kebaikan yang lainnya. Nah, kemudian termasuk takwa juga adalah apa? Ya, kita mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, satu hadis di malam hari ini al-ikhwah, karena saya harus ada persiapan untuk besok pagi. Waktu masih 2 menit, tafadhol kalau ada pertanyaan. Tafadholu ayyuhal ikhwah, kalau masih ada pertanyaan. Mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan di malam hari ini. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini dan kita mohon pamit ya dan minta doa untuk besok, karena saya ada ujian besok pagi. Ya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan, lulus dengan baik begitu. Ya, ujian proposal ya. Proposal penelitian, sehingga nanti kalau udah selesai ini kita akan lanjut di penelitian. Gitu saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke host. Tafadhol. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan selalu memudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Baik, para santri, sebelum antum keluar semua, antum bisa untuk mengisi link absen yang sudah dibagikan di chat. Nanti setelah antum mengisi link tersebut, baru diperbolehkan untuk keluar dari Zoom. Demikian dari saya cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.